Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan sampai zaman terang seperti saat ini menazul mati landur. Ke teman-teman, pada kesempatan hari ini dan hari ini kami akan mempresentasikan penelitian apa yang kami sudah teliti, yakni yang berjudul tentang pengaruh pergerakan radikal terhadap respon mahasiswa. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan latar belakang dari pergerakan radikal yang terpapar oleh mahasiswa atau yang mempengaruhi mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwasanya latar belakang dari apa yang mendasarkan itu adalah sebuah ideologi dari seorang mahasiswa. Kalau kita melihat pergerakan radikal ini, dia bermain dengan kata-kata atau yang mempengaruhi bagaimana dia berdialektika, mempengaruhi mendoktrin mereka sehingga mereka menjadi sebuah radikal, dicocok tanamkan apa saja, dan itu adalah salah satu latar belakang terciptanya pergerakan radikal di kalangan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon dan mengukur sejauh mana pengaruh dari gerakan Islam radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaatnya yaitu mahasiswa dapat mengetahui fenomena dari gerakan Islam radikalisme yang terjadi pada saat ini, dan mahasiswa dapat memahami keagamaan yang bersifat radikal. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, menurut Hasani, di dalam penelitian Imam Mustafa tahun 2012 yang berjudul Antara Aksi dan Reaksi dalam kurung Gerakan Islam Radikalisme sebagai respon terhadap imperialisme modern. Nah, di sini radikalisme dalam ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Landasan teori radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya besar-besaran, menyeluruh, keras, kokoh, maju, dan tajam dalam berpikir. Radikalisme biasanya dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang ingin merubah dan melakukan perombakan untuk mencapai taraf kemajuan. Radikalisme di kalangan mahasiswa merupakan gerakan-gerakan keagamaan radikal yang bercita-cita ingin melakukan perubahan besar dalam politik kenegaraan. Politik kenegaraan yang dimaksud adalah merubah bentuk NKRI menjadi Negara Islam Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penggunaan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis secara sistematif dan menyajikan data dan menyajikan fakta-fakta agar lebih mudah dipahami dan dirangkum. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dan dapat dipahami berdasarkan fakta, sehingga mereka tidak bermaksud mencari penjelasan untuk menguji hipotesis dan mempelajari implementasi. Selanjutnya, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Observasi. Observasi adalah teknologi pengumpulan data yang dilengkapi dengan secara langsung mengamati objek penelitian dan secara sistematis merekam fenomena penelitian. Dalam pengamatan, para peneliti menggunakan metode alami. Objek pengamatan adalah fenomena yang dapat terjadi secara ilmiah. Yang kedua, interview, wawancara. Teknik interview adalah teknik yang digunakan secara bercakap-cakap dengan berhadapan langsung. Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas dengan memberikan keinginan penelitian tetapi masih berpedoman pada ketentuan garis-garis yang menjadi pengontrol relevan atau tidaknya interview tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari data-data tertulis yang dalam pelaksanaannya
untuk menyelidiki tanda-tanda tertulis seperti buku, dokumen, majalah, satuan, catatan, harian, notulen, rapat, dan sebagainya. Yang kedua, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data adalah proses dari mengartikan data-data yang sesuai dengan rancangan, tujuan, dan sebagainya, dan dapat diproses menjadi bentuk lebih kompleks seperti database, informasi, atau solusi sebagai masalah tertentu. Yang terakhir, teknik analisa data. Teknik analisis data adalah suatu cara yang dilakukan sejumlah data yang disusun agar menjadi informasi supaya karakteristik data lebih jelas dan mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk dijadikan suatu solusi dari sebuah permasalahan dalam berkaitan dengan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.